Halo teman-teman, hari ini kita mau ibadah pemuda remaja. Yuk ikutin kita. Nah, sekarang kita udah sampai di gereja. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian mengukur suhu badan. Oke guys, kita bisa masuk ke gereja. Sekarang aku mau bersihin tangan aku dulu ya. Dah. Selamat beribadah. Mari teman-teman, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau membuka ibadah kita pada saat sore hari ini. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan yang Kau berikan. Kalau pada saat hari ini kami boleh beribadah, datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan, suatu anugerah yang boleh kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai setiap ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Lingkupiku.
Kembali Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami merendahkan diri kami kalau kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami dapat naik di hadapan-Mu ya Tuhan, dapat berbau harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang memakai hamba-Mu, Kau yang memberkati, mengurapi. Kiranya firman-Mu dapat kami terima. Terlebih Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati terus hingga akhir acara nanti. Kiranya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami perlaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore kepada pemuda remaja. Saat sore hari ini kita akan beribadah kembali dalam ibadah online kita. Kita akan mulaikan bersama-sama dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kalau kita berbicara tentang ketenangan, maka ketenangan itu berkaitan dengan suasana hati atau batin seseorang. Jadi ketenangan ini dibutuhkan oleh semua orang dalam segala aktivitas, baik itu seorang pelajar, baik itu orang bekerja. Mereka semua membutuhkan ketenangan. Supaya apa? Supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan hasilnya juga maksimal. Bahkan ketika seseorang hendak beristirahat, itu pun juga membutuhkan suasana hati yang tenang, supaya dapat beristirahat, dapat tidur dengan nyenyak. Tanpa ketenangan, seseorang akan mengalami kegelisahan. Nah, ini juga yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ketenangan itu merupakan kehendak Allah. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada para murid, ketika para murid sedang dalam keadaan ketakutan, perahu mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang, dan Tuhan Yesus katakan, tenanglah, ini aku. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada para murid pada waktu itu, ketika mereka berada dalam situasi hati yang tidak tenang. Dan Rasul Petrus pun juga mengingatkan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi Rasul Petrus juga mengingatkan kepada umat-umat Tuhan, supaya mereka tenang menghadapi situasi yang terjadi. Terlebih hari-hari ini kita masih dalam situasi pandemik ini, banyak orang yang mengalami keresahan, kegelisahan, gundah gulana ya, rasa takut ada di dalam diri mereka. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, katanya di dalam yang sudah kita baca tadi, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, pemuda dan remaja dapat berdoa. Karena dengan berdoa maka di situ pemuda remaja dan semua orang yang berdoa, mereka akan mendapatkan ketenangan. Di dalam ketenangan itulah akan menerima jawaban dan pertolongan Tuhan. Di dalam Alkitab ada 2 contoh pemuda, kakak adik ya. 2 orang pribadi yang berbeda. Seorang pribadi yang tergesa-gesa dan itu bernama Esau, dan seorang lagi adalah pribadi yang tenang, Yakub adiknya. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian 25 ayat yang ke-27 demikian. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Jadi ini 2 pemuda kakak adik, tetapi mereka mempunyai pribadi yang berbeda. Satu adalah seorang yang selalu tergesa-gesa. Dia tidak suka tinggal di rumah. Dan pekerjaannya pun berbeda. Ya, kalau tadi itu kakaknya Esau, ini adiknya Yakub adalah seorang yang tenang, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan dia suka tinggal di kemah, dan dia adalah pribadi yang
tenang, ya dikatakan oleh firman Tuhan. Sore hari ini kita akan melihat dari sikap Esau yang tidak tenang. Di dalam Kejadian pasal yang ke-27, akibat daripada rasa tidak tenang, sehingga Esau ini dengan mudahnya dia mengambil satu keputusan yang akhirnya bukan membawa dampak yang baik bagi dirinya, tetapi membawa satu kesedihan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-37 dan 38 demikian. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Jadi di dalam ayat ini, akibat dari sikap yang tidak tenang tadi itu, tidak memiliki ketenangan, maka ada satu kerugian yang diderita atau yang dialami oleh Esau. Apa yang dialami oleh Esau? Dia kehilangan berkat. Dia kehilangan berkat. Jadi sikap yang gegabah yang ada di dalam diri Esau, sikap yang tidak tenang, itu bukan membawa dirinya kepada satu hal yang baik, tetapi justru merugikan dirinya sendiri dan dia kehilangan berkat. Dan kemudian apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-38 tadi, di sana dikatakan ada penyesalan. Esau menangis, menangis karena apa? Karena dia kehilangan berkat akibat dari ketidaktenangan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Seperti yang sudah dikatakan oleh ayat mas kita tadi, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Puji Tuhan, ini kiranya menjadi renungan bagi pemuda remaja. Jadilah seorang pemuda, seorang pemudi yang dapat menguasai diri sehingga memiliki ketenangan di dalam hidup dan mengambil keputusan yang baik dalam melangkah dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan supaya pemuda remaja memiliki sikap hidup yang tenang dalam segala hal yang dihadapi dalam situasi dan keadaan Tuhan, supaya tidak mengalami kerugian seperti halnya apa yang dialami oleh Esau. Ada penyesalan, ada kesedihan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong biar kiranya setiap pemuda dan remaja dan kami semua diberikan ketenangan supaya kami dapat berdoa, dan ketika kami berdoa kami akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami semua, baik pemuda dan remaja yang ada Tuhan, dan kami semua yang mendengar, supaya kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.